Kembali lagi kita dalam motivasi rohani pada saat ini dengan judul Tuhan adalah pertahanan kita. Ayat inti diambil dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Saudaraku, ketika masa kesesakan ini datang, setiap kasus diputuskan, tidak ada lagi masa percobaan, tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka. Tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya? Saudaraku, keberanian, ketabahan, iman dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat surgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyegel nasib mereka. Tentu terkadang kita ditimpa dengan godaan tanpa akhir. Mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Kita merasa bahwa kita memiliki pekerjaan yang besar untuk dilakukan. Dan pada saat kapanpun kita dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian baja kita, dan jika kita sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan kita yang tidak terselesaikan, itu akan menjadi kerugian kekal. Mungkin sebagian kita terkadang dengan bersemangat menerima cahaya dari surga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika pada waktu itu orang-orang Kristen awalnya diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka saat itu, mereka bersuka cita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Bagaimana keadaan kita? Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Saudaraku, tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka tahu kehendak guru mereka, mereka memahami setiap poin dari iman, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka demi mereka
bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Saudaraku dan sahabatku di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal. Maka komitmen kita pada saat ini, marilah kita berdamai dengan Kristus. Marilah kita memiliki kedamaian yang hanya bisa didapat dari Kristus. Kiranya boleh menguatkan kita di dalam Tuhan.